Buongiorno a tutti, welcome back to Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. So today, hari ini karena ini sekolah Itali, kita akan mulai dari Italian fashion history. Hari ini kita akan ngebahas secara umumnya aja fashion di Itali tuh startnya gimana sih. Kita nggak akan bahas sampai terlalu detail-detail amat supaya lebih mudah di-scrap. Sebelum kita terlalu jauh, jangan lupa like, subscribe, dan push notification button supaya nggak ketinggalan kalau kita ada update video-video baru. So let's begin. Untuk sejarah kali ini, aku akan mulai dari zaman Renaissance di Itali. Di zaman Renaissance di Itali ini, di sekitar abad ke-15, orang-orang di era ini amat sangat mengapresiasi yang namanya physical beauty, penemuan-penemuan, dan hasil karya. Banyak artisan-artisan yang muncul di era ini, contohnya seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Era ini disebut High Renaissance karena memang tingkat artistry yang tinggi sekali di tahun ini. Contoh-contohnya tuh seperti art, music, filsuf, bahkan fashion tuh boom sekali di era ini. Amat sangat tulis, amat sangat on its peak lah, kalau zaman bahasa sekarang tuh lagi hot-hotnya lah gitu di zaman itu. Di era ini, Italia juga terkenal dengan produksi-produksi kainnya. Kain-kain yang sampai hari ini masih terkenal dari Italia ada silk, velvet, wool. Kain-kain ini diproduksi di kota-kota besarnya seperti Rome, Venice, Milan, and Florence. Sampai sekarang juga kain-kain buatan Italia masih dicari di negara-negara lain karena memang terkenal dengan top quality-nya. Salah satu produsennya yang sampai hari ini juga masih ada, mereka pertama kali berdiri di tahun 1663. Kenapa produk-produk kain buatan Italia ini terkenal dengan top quality-nya? Karena salah satu alasannya adalah memang style mereka yang ekstravagan, yang handmade, yang expensive, dan memang desain-desainnya pun terinspirasi dari seniman-seniman. Di zaman ini ada keluarga yang backgroundnya politik, background banking, bernama keluarga De Medici yang punya pengaruh besar di dunia seni. Mereka ini yang mensponsori para artisan-artisan di zaman itu, seperti Leonardo da Vinci juga mereka yang sponsorin. Salah satu keturunan dari keluarga ini, Catherine de Medici, yang menjadi Queen of France setelah menikahi Pangeran Henry kedua. Dia adalah seorang fashion trendsetter yang paling berpengaruh di zaman itu. Style fashion di zaman ini, seperti yang kita bisa lihat di lukisan Mona Lisa atau lukisan-lukisan sekelasnya, para wanitanya ini menggunakan dress yang punya neckline tuh square neckline, lalu di bagian pinggangnya dia mengecil, di bagian bawahnya dia membesar. Di sini yang di-highlight adalah memang bagian pinggangnya yang mengecil gitu, karena supaya kelihatan memang di-highlight untuk wanita tuh bagian situnya gitu, di bagian atasnya situ. Dress ini disebut gamura. Biasa si gamura ini nggak cuma dipakai dressnya doang, tapi mereka layer with something gitu. Ada dua top layer yang cukup hits di zaman itu. Yang pertama namanya cioppa. Si cioppa ini pakainya cuma diselubungin, dimasukin gitu, dia lengan panjang, di depannya dia v-neck. Terus habis itu ini kayak buat penutupnya gitu, terus habis itu di bagian bawahnya dia kebelah dua gitu. Itu model yang pertama. Lalu ada satu model lagi yang namanya giornea. Ini pakainya dia sama, tinggal dicelupin aja. Cuman bedanya belahannya ada di samping, dia terbuka di samping. Di bagian depannya dia V, di bagian tangannya dia buntung. Beda sama cewek-ceweknya, si cowok-cowoknya ini stylenya adalah biasa dia orang pakai sesuatu yang sedikit besar di atas, mungkin supaya kelihatan lebih lapang di bagian dadanya, supaya kelihatan lebih macho gitu kalau cowok. Dan style untuk di bawahnya, untuk di kakinya lebih yang kayak apa ya, lebih siluet di kakinya gitu loh, mungkin supaya kelihatan kakinya slim. Ya kira-kira kayak gitulah. Ada keunikan kesamaan style dari pria dan wanita di zaman ini. Dia punya sleeve itu bisa detachable, jadi memang bisa dilepas pasang. Dan biasa justru yang pakai itu adalah orang-orang yang lebih wealthy, yang lebih kaya lah. Jadi mungkin tujuannya supaya bisa ganti-ganti model lebih gampang, atau lebih banyak model yang bisa dipakai. Jadi tinggal dilepas, terus bisa mereka tinggal ganti sleeve-nya. Setelah itu di Italia memasuki zaman Mannerism. Mannerism ini adalah zaman dimana artistiknya tuh udah mulai apa ya bahasanya, ngadi-ngadi gitu, yang modelannya tuh udah nggak scale kayak badan orang asli, yang udah nggak terlalu realistik. Kalau mereka bikin sculpture juga bentukannya yang udah kayak twisting gitu lah di era ini. Nah itu juga berpengaruh sekali sama gaya berpakaiannya dia. Kan
dari sculptnya kita lihat dia pengen bikin orangnya kelihatan lebih perfect gitu lah, udah nggak realistis gitu. Nah sama di cara berpakaiannya juga dia pengen bikin para wanitanya ini terlihat lebih jenjang, terlihat lebih beauty. Jadi di bagian torsonya sini memang bajunya dibikin yang kayak tinggi begitu. Lalu di tahun 1600-an Italia memasuki zaman barok style. Di sini yang bisa dideskripsikan dari zaman ini adalah dramatik ya, itu yang kerah-kerah besar, kerah-kerah tinggi, gaun-gaun yang lebih besar juga. Setelah era yang membuat fashion di Italia terkenal ini, sayangnya di 17th century fashion di Italia mengalami penurunan yang cukup drastis karena salah satu alasannya ada Phylloxera pest infestation. Jadi intinya mereka kayak punya tumbuhan-tumbuhan diserang sama serangga-serangga yang membuat tumbuhan itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Salah satu yang diserangnya adalah si katun-katun ini. Katun-katun ini sementara bahan pokok utama dari bikin kain kan. Mereka nggak bisa produksi katun sendiri, bahan baku sendiri. Akhirnya mereka harus import dari negara Asia bahan-bahan pokok kain katun yang kualitinya nggak sebagus yang Italia bisa hasilkan sebelumnya. Di zaman ini ketika Italia mengalami penurunan, justru negara-negara lainnya di Eropa tuh mulai naik. Kayak England, Spain, France itu mulai menanjak sementara Italia mulai turun. Di masa ini produksi kain mencoba untuk memperbaiki diri, mereka coba untuk bangun kembali sampai pada akhirnya di abad ke-19 mereka regain their name dengan adanya factory-factory yang sampai sekarang terkenal di seluruh dunia. Contohnya ada Reda, Loro Piana, dan Segna. Di 19th century dan di 20th century, di sini di Italia mulai lahir desainer modern such as Bulgari, Prada, Gucci, and Ferragamo. Dan kira-kira sekitar di tahun 1950 dan di awal tahun 1960-an they regain their name in fashion industry. Di tahun 1951, Giovanni Battista, salah satu desainer Italia, dia mengadakan fashion show yang bikin nama Italia itu di dunia fashion jadi salah satu pioner banget lah. Selanjutnya di tahun 1952, Brioni, seorang man fashion designer, dia bikin fashion show khusus untuk pria. Itu pertama kalinya sekali fashion show untuk pria diadakan. Jadi thanks to him, we now have Man Fashion Week. Lalu sampai kita di 1953, di era itu akhirnya Italia bisa mengekspor luxury fashion good mereka dan handbags mereka ke banyak negara lain di seluruh dunia. Di 1957, di tahun ini penjualan kain itu adalah penjualan tertinggi se-Italia setelah makanan. Bahkan mereka punya 175.000 toko khusus buat kain aja. Sebenarnya toko-toko kain ini udah lama, cuman di sekitar tahun 1958 sampai 63 itu ada financial boom di daerah sana di Italia. Itu menyebabkan tumbuhnya lebih banyak toko-toko kain dan penjualan kain yang meningkat di tahun-tahun itu. Di tahun 1960, handbag by Gucci itu terkenal banget di deretan artis papan atas, salah satu contohnya Audrey Hepburn. Bahkan First Lady-nya Amerika pun pakai si tas handbag Gucci itu. Jadi di tahun ini luxury brand dari Italia udah mulai masuk ke negara lain dan terkenal banget lah. Di tahun 1970 sampai di tahun 1980, luxury fashion brand seperti Versace, Armani, Dolce & Gabbana mulai opening their first store in Milan. Masih di tahun-tahun yang sama, mereka nggak cuman bikin yang haute couture gitu aja, tapi di sini juga ready to wear-nya mulai berkembang. Nah, di sini kita udah mulai masuk modern fashion di Italia yang nanti bakalan dijelasin lebih lanjut juga di next video history yang lebih fokus tentang modern fashion in Italy. So, itu tadi yang bisa aku ceritain tentang sejarah fashion di Italia. Kalau ada yang mau nambahin atau nanya-nanya, silahkan left in the comment below. Kita bakal usaha untuk bales komennya satu-satu. Jangan lupa like, subscribe, and push notification button. Karena habis ini masih banyak topik yang harus kita bahas. Gracias per reconoi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!